Korea Ferrariani dengan NPM 2340102013, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Borneo Tarakan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses fisiologis yang mengatur keseimbangan air dan ion garam dalam tubuh hewan air. Fungsi utama osmoregulasi adalah menjaga homeostasis cairan tubuh agar sel-sel tidak kelebihan atau kekurangan air, terutama saat hidup di lingkungan yang berbeda salinitas. Kenapa osmoregulasi penting bagi hewan air? Air dan garam bisa masuk atau keluar tubuh melalui osmosis dan difusi. Hewan air harus mengontrol pergerakan cairan dan elektrolit agar fungsi tubuh tetap optimal. Kegagalan osmoregulasi bisa menyebabkan kematian akibat dehidrasi atau pembengkakan sel. Perbedaan osmoregulasi pada hewan air tawar dan air laut. Jenis hewan ikan air tawar, masalah utamanya yaitu kelebihan air, kehilangan garam. Strategi osmoregulasi yaitu ekskresi urin encer atau penyerapan ion dari insang. Selanjutnya, jenis hewan ikan air laut, masalah utamanya yaitu kehilangan air, kelebihan garam. Strategi osmoregulasinya yaitu minum air laut, ekskresi ion garam lewat insang dan urin pekat. Selanjutnya, masuk di organ yang berperan dalam osmoregulasi. Yang pertama, insang, tempat pertukaran ion dan air dengan lingkungan. Sel-sel khusus di insang mengatur keluar masuknya garam. Yang kedua, ginjal, mengatur volume dan konsentrasi urin. Ikan air tawar menghasilkan urin encer dan banyak. Yang ketiga, ikan air laut menghasilkan urin pekat dan sedikit. Selanjutnya, yang ketiga, kulit dan saluran pencernaan terlibat dalam serapan atau ekskresi air atau garam. Air laut diminum, selanjutnya ion disaring, lalu air diserap. Contoh adaptasi osmoregulasi yaitu ikan euryhelin mampu hidup di berbagai salinitas, misalnya bandeng dan mujair. Mekanismenya bisa menyesuaikan kerja insang dan ginjal saat berpindah dari air tawar ke laut. Dan kedua yaitu krustasea atau udang memiliki organ antennal gland sebagai ginjal sederhana untuk ekskresi garam. Selanjutnya, masuk di mekanisme osmosis. Osmosis, pergerakan air dari lautan rendah garam, hipotonik, ke tinggi garam, hipertonik. Pada ikan air tawar, air masuk, butuh dikeluarkan. Misalnya pada ikan air laut, air keluar, lalu butuh diminum. Setelah itu, fungsi sistem osmoregulasi yaitu mengatur konsentrasi cairan dan elektrolit dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan osmotik antara cairan dan tubuh dan lingkungan, mengatur tekanan darah dan volume darah. Selanjutnya masuk di proses osmoregulasi. Yang pertama, deteksi perubahan osmotik. Sistem osmoregulasi mendeteksi perubahan osmotik dalam tubuh. Yang kedua, respon. Sistem osmoregulasi merespon perubahan osmotik dengan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, pengaturan sistem osmoregulasi mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dengan mengatur jumlah urin yang dihasilkan dan mengatur fungsi hormon. Pentingnya sistem osmoregulasi yaitu mempertahankan homeostasis tubuh, mengatur tekanan darah dan volume darah, dan mencegah kerusakan jaringan akibat perubahan osmotik. Kesimpulan dari sistem osmoregulasi ini adalah
Mekanisme penting yang memungkinkan hewan air bertahan hidup di lingkungan dengan salinitas berbeda. Dengan kerjasama insang, ginjal, dan sistem tubuh lainnya, ikan dapat mencegah keseimbangan air dan ion untuk kelangsungan hidupnya. Sekian dari video ini, dan juga dari materi sistem osmoregulasi ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Juga mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sekian dari saya, terima kasih, bye bye.